Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pos Purba. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bahasa Python dengan materi fungsi lagi. Jadi untuk materi fungsi yang akan saya bahas ini akan terdiri dari list, tuple, sets, dan dictionary. Jadi teman-teman sekalian, saya akan mencoba membahas function lagi sedikit saja. Jadi function itu merupakan blok kode program yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu nilai. Jadi untuk contohnya sebut saja def, baru kita masukkan nama fungsinya, baru masukkan nanti inputannya ke dalam tanda kurung. Untuk contoh selengkapnya kita bisa saja membuka Python function with W3 schools, kita klik saja. Jadi untuk contohnya dari sini memanggil fungsi, jadi kita contohkan saja. Misalnya kita copy, lalu kita masuk ke dalam idle kita, sebut saja new file, kita copy paste, baru sebelum di run filenya kita save dulu. Filenya kita save dengan nama fungsi1. Nah, kita run, maka dia akan muncul inputan yang kita masukkan ke dalam definisi fungsi tersebut, yaitu hello from a function. Lalu kita akan mencoba membahas. Jadi kira-kira itu saja untuk pembahasan function. Baru kita akan melanjut ke list. Oke, kita hapus saja. Jadi untuk list itu digunakan untuk mendaftar banyak item di satu variabel. Jadi list ini termasuk 4 penyusun tipe data yang ada di Python. Jadi antara keempatnya yaitu list, tuple, sets, dan dictionary. Jadi kita akan membahas list terlebih dahulu. Jadi bedanya fungsi biasa dengan list itu untuk inputan fungsinya dia menggunakan kurung siku. Jadi misalnya kita ambil saja contohnya salah pencet. Kita pastikan saja, baru kita save, baru kita jalankan. Nanti dia akan muncul data-data yang kita masukkan ke dalam di sini. Walaupun kita ganti, ya dia akan muncul data yang kita ganti nanti. Misalnya buat saja list tuple, baru kita saja misalnya dictionary, baru kita save terlebih dahulu, baru kita jalankan. Nah, kira-kira seperti ini. Baru di situ data yang kita masukkan atau data yang sama kita masukkan itu nanti bisa
diduplikasi. Jadi misalnya kita tentukan saja, misalnya ditambahkan input tuple atau data tuple, kita buat saja misalnya kita jalankan. Nah, jadi data yang disimpan ke dalam satu variabel atau satu fungsi ini nanti bisa diduplikasi. Jadi dengan contoh misalnya ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat. Baru kita lanjut. Jadi untuk menentukan berapa jumlah item yang ada dalam di situ, kita bisa menggunakan len atau length, yaitu ukuran ke dalam di sini. Misalnya kita buat saja jadi karena data kita ada 4, maka total data kita atau ukuran data kita ada 4 biji. Jadi kita lanjut lagi. Untuk tipe data dari list item ini bisa dimasukkan berapa. Oke, mari kita lanjut lagi. Jadi list item atau item-item yang dimasukkan ke dalam item yang bisa dimasukkan ke dalam list itu bisa ada beberapa tipe data. Misalnya ini untuk tipe data integer, string, dan boolean bahkan bisa masuk. Misalnya kita buat saja contohnya, kita copy, baru kita coba buat saja di bawahnya untuk menampilkan datanya. Set, kita jalankan, maka dia akan muncul data-datanya. Jadi kita tidak perlu mengisi tipe datanya lagi, misalnya atau integer atau satu sama dengan integer, kira-kira seperti itu. Baru kita lanjut lagi. Untuk yang kedua kita akan membahas tentang tuple. Jadi tuple adalah tuple digunakan untuk mendaftarkan beberapa data yang berlebih dalam satu variabel. Jadi sama dengan list, tapi tuple dia data koleksinya itu terdaftar atau teratur dan tidak dapat berubah. Jadi sama seperti list contohnya. Baru untuk menduplikasi datanya, tuple juga sama. Untuk contohnya misalnya kita coba saja, ya kira-kira seperti ini. Lalu untuk ukurannya masih sama saja, kita tinggal menambahkan sileng dalam tuple-nya. Kira-kira seperti ini.
Jadi kita akan lanjut ke bagian set. Jadi set itu datanya tidak beraturan, lalu tidak dapat berubah-ubah dan tidak diindeks. Maksudnya karena data kita yang sebelumnya itu sebentar, sepertinya saya salah klik. Nah, jadi data-data kita yang ada dalam tabel dan list tadi itu datanya termasuk dalam indeks, yaitu misalnya indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, dan indeks 5. Makanya kita bisa hitung ukurannya yang ada dalam inputan ini berjumlah 5. Jadi berbeda dengan set. Jadi set itu datanya tidak beraturan. Misalnya kita buat saja data-data yang duplikat ini, coba saja. Maka yang muncul hanya satu saja, itu indeks pertama yang kita gunakan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk value yang memiliki jumlah yang atau jenis yang berbeda, dia nggak bisa dibedakan. Misalnya ini kita lanjut lagi. Jadi sama dengan sebelumnya, yang kalau set itu untuk data-data duplikasinya itu tidak bisa diduplikasi. Jadi untuk nilai true dan 1 dalam set ini itu terbilang sama dan menjadi input yang berbeda. Jadi coba saja misalnya contohnya, dijalankan, maka dia hanya true saja, tidak ikut dengan angka satunya. Kira-kira seperti ini. Jadi alasannya kenapa, karena inputan true 1 dan 2 ini termasuk dalam tipe data string, berbeda dengan cherry, apel, dan banana ini. Oke, kita lanjut saja. Satu lagi yaitu dictionary. Nah, dictionary ini misalnya dalam yang artinya dalam bahasa Inggris yaitu kamus. Jadi atau kumpulan dari beberapa kata yang memiliki arti seperti itu. Misalnya berbeda dengan yang ada dalam Python. Jadi dictionary itu merupakan koleksi dari nilai-nilai data yang datanya itu beraturan, bisa diubah, dan sama seperti set dia tidak bisa diduplikasi. Jadi untuk contohnya kita bisa saja membuat seperti ini. Misalnya
di dictionary ini terdapat data brand, model, dan year atau tahun. Jadi kita coba jalankan. Nah, maka dia akan muncul data yang sama, maksud saya data untuk tipe yang sama dengan model semesta, brand sama tahunnya. Jadi dalam dictionary ini itemnya dimasukkan ke dalam kunci ya, berbeda dengan yang pertama. Jadi kita bisa saja membuat hanya menampilkan brandnya saja. Misalnya tunggu saja. Kita jalankan, maka dia hanya muncul nilai data dari brandnya saja, yaitu Ford. Lalu untuk data duplikat itu tidak diperbolehkan, sama seperti set. Misalnya contohnya kita kopas saja contoh sebelumnya, hapus sebagian, kita jalankan ya, maka dia hanya muncul tipe year itu hanya satu saja, kira-kira seperti itu. Jadi di dictionary juga bisa untuk mengukur berapa banyak data yang kita miliki. Misalnya ini saja 9, baru kita jalankan. Nah, maka dia akan muncul data kita itu berjumlah 3. Jadi kita bisa jadi contohnya ini 1, 2, dan 3. Jadi kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.